Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Rismayanti dengan NIM 2013114 dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kemunculan dan kemunduran 3 kerajaan Islam pada masa Abad Pertengahan. Adapun pembahasannya yaitu mengenai 1. Kerajaan Safawi, mengenai sejarah singkat, kemajuan, dan para penguasa. Kedua, Kerajaan Utsmani, yaitu meliputi sejarah singkat, kemajuan, para penguasa, dan masa kemunduran. Dan yang ketiga, Kerajaan Mughal, mengenai sejarah singkat, kemajuan, para penguasa, dan masa kemunduran. Pembahasan pertama yaitu tentang Kerajaan Safawi. Sejarah singkat Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yaitu sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini dikenal dengan nama Syafawiyah, yaitu nama yang diambil dari pendirinya, Safi al-Din, dan namanya terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik, kemudian berhasil mendirikan kerajaan. Sementara itu, di Persia muncul dinasti yang merupakan suatu kerajaan besar di dunia. Dinasti tersebut berasal dari seorang sufi, Syekh Ishaq Saifuddin dari Ardabil, Azerbaijan. Saifuddin ini dari keturunan yang berbeda dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang 6, yaitu Musa al-Kazim. Oleh karena itu, Safawi menggunakan aliran Syiah sebagai madhab negaranya. Kemajuan Kerajaan Safawi. Pada masa itu, kemajuan Kerajaan Safawi terdiri dalam 4 bidang. Yang pertama, dalam bidang politik. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dalam bidang agama. Dan yang terakhir, dalam bidang kebudayaan dan kesenian. 1. Dalam bidang politik. Keadaan politik dan sosial Kerajaan Safawi mulai bangkit setelah Raja kelima Kerajaan Safawi naik tahta. Abbas naik tahta pada tahun 1587 sampai 1629. Adapun langkah-langkah yang ditempuhnya dalam memulihkan politik kerajaan Safawi adalah 1. Mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan pengontrolan dari pusat. 2. Memindahkan ibu kota ke Isfahan. 3. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash atas kerajaan Safawi, yaitu dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tam. 4. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. 5. Perjanjian untuk tidak menghina 3 khalifah. Dan yang selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Safawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad terbuka selamanya. Kaum Syiah tetap berpendirian bahwasanya mujtahid tidak terputus selamanya. 3. Bidang agama. Syiah menjadi ajaran resmi negara. Dengan tokohnya, Syah Ismail yang dijuluki Raja orang-orang Syiah. Pada masa Abu Sa'id
wilayah Persia sudah mulai tertanam ajaran Syiah secara menyeluruh, dan pada masa Shah Abbas berkuasa, kota Qum telah menjadi pusat penelitian mazhab Syiah terbesar pada masanya. Tidak mengherankan, pada masa itu kerajaan Syafawi menjadi pusat dari sumber penyebaran ajaran Syiah ke seluruh dunia. Yang keempat, bidang kebudayaan dan kesenian. Kebudayaan dan kesenian kerajaan Syafawi dapat disejajarkan dengan peradaban-peradaban agung di belahan dunia lainnya seperti Mongol dan Turki. Salah satu yang terkenal adalah bangunan yang masyhur dengan nama Chehel Sultan, yang berada di atas 40 pilar yang kokoh. Mereka juga berhasil memproduksi karpet dan permadani yang istimewa. Di bidang seni, kemajuan tampak begitu jelas dari gaya arsitektur bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Berikut adalah daftar para penguasa kerajaan Safawi. 1. Ismail pada masa 1501 sampai 1524 Masehi. 2. Tahmasp pada masa 1524 sampai 1576 Masehi. Ketiga, Ismail pada masa 1576 sampai 1577 Masehi. Keempat, Muhammad Khudabandar pada masa 1577 sampai 1587 Masehi. 5. Abbas pada masa 1587 sampai 1628 Masehi. Yang keenam, Safi Mirza pada masa 1628 sampai 1642. 7. Abbas pada masa 1642 sampai 1667 Masehi. 8. Sulaiman 1667 sampai 1694 Masehi. 9. Husain 1694 sampai 1722 Masehi. Yang terakhir 10. Abbas 1732 sampai 1736 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Utsmani. Sejarah singkat Kerajaan Utsmani. Pendiri Kerajaan Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam waktu 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10, ketika mereka menetap di Asia Tenggara. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin, Sultan Saljuk, yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shuhud sebagai ibu kota. Kemajuan Kerajaan Utsmani. Kemajuan dan perkembangan wilayah Kerajaan Utsmani yang luas berlangsung dengan cepat dan diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lain yang penting. Di antaranya, 1. Bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran thariqat berkembang dan juga mengalami kemajuan di masa Turki Utsmani. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama, dan beliau mempunyai wewenang
dalam memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, Kerajaan Utsmani mulai mengorganisasi taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Sejak kepemimpinan Ertugrul sampai Orhan adalah masa pembentukan kekuatan militer. Perang dengan Bizantium merupakan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah kesatuan militer yang disebut dengan Janissary atau Inqis Syariah. Yang terakhir, dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium. Masa kemunduran Kerajaan Utsmani. Masa pemerintahan Sulaiman 1520 sampai 1566 Masehi merupakan puncak kejayaan daripada Kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan sebutannya yaitu Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qanuni. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal. Di antaranya, perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri, para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk, juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Ekonomi pun semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Kerajaan Mughal di India. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi, di antara tiga kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim pada masa Muawiyah I. Terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengirim Muhammad ibnu Qasim yang saat itu usianya 17 tahun, untuk memimpin pasukan. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu ada 9 orang gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghazni. Pada tahun 1206 Masehi berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk 1206 sampai 1290 Masehi, Khalji 1290 sampai 1320 Masehi, Tungulung 1320 sampai 104 Masehi, Sayyid 104 sampai 1454 Masehi, dan Lodi 1451 sampai 1526 Masehi. Kemajuan Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal memiliki 5 bidang kemajuan pada masanya, yaitu yang pertama, bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sulh ekul atau toleransi universal. Sistem sangat tepat, karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal
ialah sistem Islam. Di sisi lain terdapat juga rasa atau etnis lain yang juga terdapat di India. 2. Bidang ekonomi dan kontribusi. Di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintahan membentuk lembaga khusus yang mengatur masalah pertanian. Wilayah terkecil disebut deh, dan beberapa deh tergabung dalam bergana. Setiap komunitas petani dipimpin oleh mukodam. Melalui mukodam inilah pemerintahan berhubungan dengan petani. 3. Bidang seni dan arsitektur. Hasil karya seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan dapat dinikmati sampai sekarang. Ciri yang menonjol dari arsitekturnya ialah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. 4. Bidang sastra. Banyak karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Pada masa Akbar, berkembang bahasa Urdu, yang merupakan perpaduan dari berbagai bahasa yang ada di India. Bahasa Urdu ini kemudian banyak dipakai di India dan Pakistan sekarang. 5. Bidang ilmu pengetahuan. Banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke istana India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Masa kemunduran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politik yang merosot, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan, ajang separatis Hindu dan India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris yang untuk pertama kali diizinkan oleh Cenghair menanamkan modal di India dengan didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai pantai. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintahan pusat memang sudah muncul, tapi dapat diatasi saat itu. Pemberontakan ini bermula dari tindakan-tindakan Aurangzeb yang dengan keras menerapkan pemikiran puritanismenya. Setelah ia wafat, penerusnya rata-rata lemah dan tidak mampu menghadapi masalah yang ditinggalkan. Perbedaan kemajuan masa klasik dengan masa sekarang. Yang pertama, dalam metode berpikir. Metode berpikir dalam bidang teologi yang berkembang pada masa ini adalah metode berpikir tradisional. Cara berpikir ini mempengaruhi pada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, pada masa Islam klasik, kebebasan berpikir dan berkembang dengan masuknya pemikiran filsafat Yunani. Yang ketiga, menghidupkan ajaran tasawuf. Al-Ghazali tidak hanya menyerang pemikiran filsafat pada masanya, tapi ia juga menghidupkan ajaran tasawuf dalam Islam. 4. Sarana-sarana untuk pengembangan ilmu. Banyaknya sarana-sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang ada di masa Islam klasik, seperti perpustakaan, karya-karya ilmiah, sebagian banyak yang hancur dan hilang karena serangan bangsa Mongol ke beberapa pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Yang kelima, kekuasaan Islam pada masa 3 kerajaan besar. Kekuasaan Islam pada masa 3 kerajaan besar dipegang oleh bangsa Turki dan Mongol yang lebih dikenal dengan bangsa yang lebih suka perang ketimbang bangsa yang suka ilmu. Sekian dari saya mengenai kemunculan dan kemunduran 3 kerajaan Islam pada masa abad pertengahan. Semoga
dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.